Jadi sekarang kita bahas tentang tingkatan jihad yang pertama, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Ada 4 tingkatan. Yang pertama yaitu berjihad untuk menuntut ilmu syar'i. Makanya kepada orang-orang yang sering meneriakkan jihad, apakah mereka sudah menuntut ilmu syar'i? Sudah menundukkan belum hawa nafsunya untuk belajar tentang Islam yang benar? Makanya kalau kita tanya orang-orang yang teriak-teriak jihad, bagaimana sih kalau seandainya kita dalam perang melawan orang-orang kafir itu, salat khauf bagaimana? Tanya kepada mereka, salat khauf. Tahu tidak cara salat khauf? Tidak tahu. Cara salat khauf tidak tahu. Cara salat khauf tidak tahu. Bagaimana mau jihad? Jadi orang teriak-teriak jihad harus paham dulu, belajar tentang Islam yang benar. Belajar tentang Islam yang tujuan dari jihad itu apa, dan bagaimana mendakwahkan orang-orang yang kita bertemu di medan perang itu. Jadi tidak sekedar membunuh, tapi bagaimana menjelaskan mereka tentang Islam. Dan banyak orang-orang kafir yang masuk Islam bukan dengan jihad, artinya dengan dakwah, dengan dengan akhlak yang mulia dan yang lainnya, kemudian mereka masuk ke dalam Islam. Bahkan ada sebagian yang Nabi belum perangi, mereka sudah masuk ke dalam Islam. Jadi ini umat Islam harus belajar dulu tentang Islam yang benar. Yang pertama kali mereka pelajari tentang apa? Tentang akidah. Tentang akidah. Umpamanya mereka berjihad di jalan Allah, melawan orang-orang kafir, tapi sebelum berangkat, mereka sebelum berangkat perang, minta dulu di kuburnya wali atau kubur-kubur tertentu, minta supaya perjalanannya dia diredoi. Ini syirkun akbar. Minta selamat. Ya datang ke kubur tertentu yang dianggap kuburan itu kuburan apa di sini namanya? Keramat. Ya. Kemudian datang ke sana minta supaya kalau jihad ini diselamatkan. Ini syirik. Syirkun akbar. Dan ini pernah terjadi juga pada waktu jihad Afghan. Waktu terjadi jihad di Afghanistan, terjadi orang-orang yang mau berangkat itu minta dulu kepada kubur-kubur tertentu, dan diingatkan oleh para kaum muslimin yang lain, diingatkan oleh ahlu sunnah bahwa ini tidak boleh, ini syirik, tidak boleh, ini syirik akbar. Bagaimana dia berjihad perang untuk menegakkan kalimat Allah, tapi mereka berbuat syirik. Mereka minta di kubur-kubur tertentu, atau mereka apa di sini? Pakai jimat. Apa di sini? Tangkal-tangkal. Ini syirik. Inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirk. Kata Nabi, sesungguhnya ruqyah, tangkal-tangkal dan jimat-jimat adalah syirik, kata Rasulullah. Ini ada orang yang pergi atau berangkat ke medan jihad itu pakai tangkal. Ini syirik. Makanya mereka harus belajar dulu tentang Islam. Jadi jihad melawan hawa nafsu yang pertama, tingkat yang pertama, dia belajar tentang Islam ini yang benar. Yang pertama kali belajar apa? Akidah, tauhid kepada Allah, menjauhkan syirik. Kemudian setelah itu mereka jihad untuk melakukan amal-amal saleh. Jihad untuk melakukan amal saleh, untuk melaksanakan amal-amal saleh. Ini jihad, perjuangan. Bagi antum untuk melakukan amal-amal sunnah, menegakkan sunnah, ini harus ada perjuangan. Untuk melaksanakan amal sunnah ini memerlukan perjuangan. Kita harus berjuang dalam melaksanakan amal-amal sunnah supaya kita mendapatkan ganjaran dari Allah SWT dan sunnah ini tegak. Kemudian yang ketiga dari yang pertama ini yaitu mendakwahkan sunnah kepada kaum muslimin. Ini juga harus ada jihad, pengorbanan dakwah. Antum lihat sekarang ketika mulai orang melaksanakan sunnah atau dakwah sunnah, tuduhan banyak dari orang. Apakah tuduhannya Wahabi, atau tuduhannya memecah belah umat, atau yang lain tuduhan-tuduhan itu. Dan ini harus kita jihad. Dalam artian jihad, tetap jangan berhenti kita melakukan amal saleh, jangan berhenti kita melakukan sunnah, terus menuntut ilmu tetap jalan, melakukan amal saleh tetap jalan, kemudian berdakwah tetap jalan, nggak boleh berhenti.
Dakwah tidak boleh berhenti. Meskipun banyak fitnah, banyak cobaan, banyak ujian, banyak tantangan, tidak boleh berhenti. Makanya yang keempat, kata Ibnu Qayyim, sabar. Sabar. Jihad melawan hawa nafsu untuk sabar. Antum lihat Rasulullah SAW dicaci maki, dicela, dikatakan pendusta, tukang sihir, orang gila, dikatakan orang gila, majnun. Dikatakan Rasulullah tidak jawab, tidak jawab. Tidak dijawab Rasulullah. Dibiarkan. Dikatakan kepada mereka dengan perkataan yang sejahtera. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang bodoh itu mencela, mencaci maki, katakan dengan kalimat yang sejahtera. Dan kita disuruh apa? Sabar. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Sabar atas apa yang mereka ucapkan. Mereka menuduh kita dengan tuduhan Wahabi atau yang lain, tuduhan-tuduhan yang lain. Sabar atas apa yang mereka ucapkan. Wahjurhum hajran jamila. Tinggalkan mereka dengan yang baik, dengan cara yang baik. Ini dakwah membutuhkan jihad, perjuangan. Harus sabar. Sabar. Sabar dalam menuntut ilmu. Sabar dalam kita mengamalkan. Sabar dalam kita mendakwakan. Juga sabar dalam menghadapi cobaan, ujian, cacian, makian dan yang lainnya. Harus sabar. Dan kita tidak boleh berhenti dalam dakwah ini. Tidak boleh berhenti. Meskipun orang melarang atau menyekat dakwah kita tetap harus jalan. Yang enggak di tempat ini, tempat lain masih banyak. Masih jutaan orang mau mendengarkan dakwah kita. Itu harus kita ingat. Bahwa dakwah sunnah tetap akan diterima. Yang hak pasti akan muncul dan yang hak pasti akan menang. Idza ja'al haq wa zahaqal batil. Apabila datang kebenaran, yang batil akan musnah. Jangan berhenti dalam dakwah dan jangan tertipu dengan dunia. Jangan berhenti dalam dakwah dan jangan tertipu dengan dunia. Itu perhatikan.